Halo, gua Afif Safi dan ini monolog gue. Nah, nama gue sebenarnya Afif Syafi'i, itu yang Betawi banget dan lumayan cukup berat karena Afif tuh nama gue, Syafi'i itu diambil dari Imam Syafi'i, Imam besar Syafi'i yang punya mazhab-mazhab yang mayoritas yang sering kita gunakan. Jadi gue ganti panggilan nama panggung gue jadi Afif Safi karena gue juga ngefans sama Barcelona. Sesuai yang Dennis Bergkamp bilang, dia bilang kalau lu cinta sama sebuah klub, jangan cinta gara-gara prestasi, jangan cinta gara-gara pemainnya pada bagus, jangan cinta gara-gara sejarah. Tapi lu cinta sama sebuah klub itu karena lu ngerasa ada lu di klub tersebut. Nah, jadi gue cinta sama Barcelona gara-gara Safi sama Syafi'i agak-agak mirip. Jadi gue cinta sama Barcelona. Ternyata gue nggak filosofis banget. Nah, kalau yang udah gue tonton tuh pada ceritain masa kecil, tentang perubahannya semenjak ada stand up, mungkin gue juga nggak terlalu menarik sebenarnya kehidupan masa kecil gue. Jadi buat yang belum tahu, gue tinggal di daerah Petamburan. Petamburan ya, kalau lu belum pernah dengar Petamburan, harusnya sih orang Indonesia udah tahu Petamburan seperti apa. Cuma kalau misalkan belum tergambar lagi Petamburan seperti apa, bayangin ini jalur Gaza. Sering perang, di situ sering ada konflik. Padahal di pusat kota, tapi sering ada konflik. Dan waktu umur gua masih 3 tahun ya, gua lahir tahun 95. Gua nggak tahu sebenarnya anak kecil tuh kuatnya memori udah ke-save dalam otak umur berapa, gua nggak tahu. Tapi gua inget banget, pas di usia gue 3 tahun, tahun 98, itu gue udah inget banget, udah ada kerusuhan. Gue inget banget di memori gue tuh tentang kerusuhan 98 itu. Karena di salah satu daerah gue ini termasuk yang tempat kerusuhan, tempat-tempat orang ya pada bakar-bakar, pada ngejarah gitu kan. Kebetulan om gue dapat DVD Simba waktu itu. DVD Simba ya. DVD Simba. Dan waktu itu pun gue inget umur 3 tahun nih. Gue udah berasa banget, gue digendong sama emak gue ke Jalan KS Tubun di depan Petamburan, di mana di situ udah banyak ledakan, udah banyak asap-asap, gas air mata, ban dibakar. Itu gue kayak udah ke-save gitu kan. Karena mungkin terlalu kenceng kali kan kejadiannya, jadi pas masih kecil pun gue udah tahu di situ ada kerusuhan. Yang rusuhnya lagi tuh setelah kejadian 98, katanya kan ada aparat mau ngerazia. Karena banyak toko-toko, banyak perusahaan-perusahaan yang barangnya diambilin. Di saat itu juga ada razia kan, mau ada razia, dibilangin mau ada razia. Nanti ada aparat mau sweeping, kalau ada barang-barang yang sekiranya bukan punya miliknya, barang zarahan diambilin. Wah, itu satu kampung gua tuh di Petamburan, mungkin di kampung-kampung lain juga langsung pada ngubur barangnya. Jadi DVD apapun yang udah diambil, digali di tanah, ditaruh ditutup tanahnya gitu-gitu. Itu udah keinget banget sama gue. Nah, pokoknya kalau dari kecil sih gue keinget gitu aja sih. Sebelum gue kenal stand up ya. Lanjut kalau udah mulai gede, gue SMP, gue nggak terlalu bandel banget. SMP, SMA lah lumayan. Kalau udah ada perkelahian, gue udah mulai ikut kayak gitu-gitu. Sampai gue, karena gue tinggal di Jakarta, bokap gue padahal Jawa orang Brebes. Dia bau telur asin, badannya bau telur asin. Dia bau bawang. Bokap gua berkecimpung di dunia ini, seni bela diri ya, dan palang pintu. Gua itu umur belasan ya, umur 14 sampai udah latihan silat dah tuh. Di daerah Tanah Abang ada yang namanya silat Sabeni, Rahmat. Gue pelajarin Sabeni, gue ke Robelong ada yang namanya silat Betawi namanya Cingkrik. Gue pelajarin Cingkrik kayak gitu-gitu sampai gue jadi palang pintu. Nah, gue main palang pintu sama grup-grup gue di rumah, sama ada juga grup di Robelong. Tapi gue lebih banyak dapat kerjaan, dapat panggilan waktu gue belum kerja itu ketika gue di Tanah Abang itu sama teman-teman gue. Ada momen yang seru banget ya, waktu itu gue main di daerah Bogor, di daerah Bogor, itu dia pakai paket lengkap tuh. Palang pintu kan kadang ya, gue nggak tahu nih secara keseluruhan, tapi ada harganya. Kalau yang ada yang 1 juta bisa
palang pintu doang 1,5 udah dapet, dulu banget 1,5 udah dapet marawis. Terus ada orang yang punya kembang kelapa tuh yang ada kayak dia tuh kayak pohon dibuat tapi ujungnya tuh dikasihin duit kayak gitu-gitu. Gua waktu main di daerah Bogor, perbatasan Bogor sama Parung, itu ada orang yang apa ya, dia kayaknya belum pernah ngeliat palang pintu karena udah terlalu kedalaman. Ketika gua berantem main silat-silat ada yang pisahin. Weh, jangan katanya. Ini lapor polisi nih, polisi juga jauh lagi polisi dari sini katanya. Gimana nih tolong? Enggak, Pak, Bu, ini ada adat doang gitu kan. Dipisahin, gila gue bilang. Itu tuh ada kejadian yang seru-seru kayak gitu. Terus ketika duitnya itu ya kembang kelapa, kalau duitnya kita taruh harusnya diambilin. Ini warga situ nggak ada yang mau ngambil, kayak ini ambil, nggak ada yang mau ngambil. Gila gue bilang bahaya banget, takut disangkain maling kali ya. Padahal itu emang buat diambil, buat disawer kayak gitu-gitu. Itu ya cukup seru lah pengalaman palang pintu. Tapi yang paling misalkan keinget juga yang agak susah nih, di mana-mana ada. Kita kan ada tarifnya juga kan kalau main palang pintu. Sekarang tuh udah mungkin 3 juta kali ya, udah lebih bahkan. Ada yang kalau saudara nikah tuh dia kayak, "Pip, lu kan palang pintu, ayo deh harga saudara deh," gitu kan. Kayaknya di tempat-tempat lain juga gitu ya, kalau ada orang yang bekerja di bidang seni kayak, "Lu kan stand up, ayo deh harga saudara deh." Berapa ya harga saudara? Terima kasih, kadang-kadang kan terima kasih. Wah, berapa nih harga saudara nih? Ya udah seadanya aja dah, dia bilang gitu, seadanya aja. Ya udah, untungnya tuh gue tetap profesional, gue main. Waktu itu cuma 800.000 apa ya, dibagi 8 sarang cepek gitu kan. Terus ada teman gue yang ketampol berobat mahal lagi tuh, berobat pijit lagi dia 50.000 kayak gitu-gitu. Pokoknya itu gue lumayan berkecimpung di dunia silat-silat Betawi. Sampai gue biasanya kan kalau ada orang yang lagi belajar kayaknya pengennya nambah-nambah mulu ya, kayak orang beli motor yang larinya pelan, pengennya besok-besok pengennya lebih kenceng, pengen lebih kenceng. Gua sampai ikut ini kayak tenaga dalam yang orang-orang lihat di Twitter sekarang tuh, ya kan? Ini orang kayaknya pada ngeledek gitu ya. Jadi kalau lu lihat Twitter lagi rame, itu sering tuh ada orang yang belajar tenaga dalam yang begini-begini mental. Tapi sama orang yang di Twitter dikasih efek-efek. Mas gue kurang ajar ya kan, belum pengen dimentalin apa ya. Tapi gue nggak tahu nih sekarang gue dulu tuh. Jadi kalau gue karena gue pernah belajar, nama perguruannya jangan gue sebut deh. Pokoknya udah dimasuk ke area Banten. Area Banten di situ. Gue diajak teman gue. Itu tenaga dalam kayak gitu. Itu tenaga dalam yang lu lihat di Twitter yang sebenarnya ada. Itu bisa dulu nih gue nih, itu bisa dilakuin kalau misalkan musuh kita juga dapat sugestinya. Jadi gitu tuh, kalau misalkan kita punya tenaga dalam katanya punya tenaga dalam, musuh kita itu harus marah katanya. Musuh kita harus kayak marahnya udah di luar kontrol. Sehingga kalau dia nyerang kita tinggal, "Ih, gila, sakti banget ya," gila gue bilang. Bener-bener kayak Dragon Ball. Dulu tuh gue udah ngerasa paling sakti begitu. Nah, katanya kalau misalkan manusia nggak bisa emosi, kita tes sama anjing. Karena anjing tuh bener-bener emosi kan kalau ngejar kita kan. Nah, setelah gue pelajarin sih ya, pas gue keluar, nggak kena, gue kegigit sama anjing. Ada anjing ngejar gue, kegigit. Berantem sama orang juga, orang udah nampol gue gini-gini doang nggak kena gitu. Mungkin gue yang salah, apa gue lupa bacaannya, apa gue lupa cara-caranya kayak gitu-gitu tuh. Nah, lu jangan diremehin deh kayak gitu-gitu deh, menurut gue deh. Lu datengin jajal tuh, lu mental kayak di film Dragon Ball gak? Dulu kayak gitu-gitu. Wah, dulu ada bacaan-bacaan banyak. Tangan gue sempet dikasih air keras. Nah, itu gue juga di luar dugaan gue tuh. Gue di tangan gue dikasih air keras katanya biar pukulan lebih dari 2 kali lipat gitu. Terus nggak melepuh, gila gue bilang. Wah, itu gue udah ngerasa sakti banget tuh. Ya, tentang pelajaran-pelajaran kayak gitulah. Ada yang namanya ilmu nyambat. Jadi ilmu nyambat tuh, mudah-mudahan gue nggak salah nih ngasih infonya nih. Dia tuh kayak pengen ngehadirin seseorang lah yang udah nggak ada gitu, tapi dia tuh dulu legend, dia tuh dulu tokoh atau jawara di wilayah tersebut gitu kan, atau lu memanggil siapa gitu. Itu
ilmu nyambat namanya. Gue belajar kayak gitu juga. Jadi kalau misalkan mau ngeluarin jurus, ada bacaannya tuh. Nyambat, ntar gerak sendiri, goyang-goyang sendiri, gitu-gitu. Ada dari macam-macam, dari pajajaran, dari ini, dari itu. Cuma itu nggak gue terapin kalau misalkan gue ribut beneran sama orang. Karena kalau ribut beneran sama orang, orangnya kan langsung nampol, nggak ngasih gue jarak buat tar lu bang. Gini-gini lu kan gue, orang langsung ngepukul tuh gue tuh. Tapi kadang-kadang kalau yang ilmunya udah tinggi, katanya langsung masuk sih, langsung gerak-gerak sendiri, kayak gitu-gitu. Itu sekarang, dan gue udah jarang sih bergelut lagi di dunia bela diri, apalagi di palang pintu Betawi. Cuma kalau ada yang masih ngajakin, gue masih mau gitu. Terus lanjut lagi kemari-marian, gue mulai mau cari duit dari bola. Jadi sebenarnya cita-cita gue tuh sebenarnya jadi pemain sepak bola profesional, ditonton, apalagi gue masuk timnas, orang-orang merinding lihat pemain bola pada lagi nyanyiin lagu Indonesia. Gue pengen kayak gitu tuh. Tapi emang bukan rezeki gue di situ. Gue pernah ikut salah satu tes seleksi tim dari Indonesia ya, gue nggak masuk. Dan akhirnya gue cuma main tarkam doang. Dan main tarkam gitu tuh, gue tuh kayak udah mulai dibayar. Sekali main 200.000, sekali main 200.000. Sampai gue ketemu ada orang, teman gue dulu ya. Dia sekali main bola, karena kayaknya mahal nih di antara tarkam, dia nih Messi-nya gitu. Messi-nya. Dia nggak minta duit, tukernya sabu aja. Gue bilang, anjir tukernya sabu. Orang-orang masih ada sih, maksudnya masih jago sampai sekarang. Tapi gue belum ketemu lagi ya. Gue main tarkam gitu di bank. Gue main di Bank Buana namanya. Itu ada bosnya Cina. Lucu banget kalau main bola ya, bareng bos, bareng investor, bareng nanti dia yang ngegaji. Itu kalau dia dapat bola udah kayak raja deh. Gue kalau musuhan sama bos gue misalkan lagi main gelandang, bos gue lagi main bola nih, lagi megang bola, gue anterin ke gawang gue gitu. Pak, lo sini pak, biar dapat duit kan. Karena kalau dia yang bayarin lapangan, dia yang bayarin kita, kalau diambil kan, kurang ajar banget lo yang ngasih duit lo gitu kan. Istilahnya lo nggak bisa ngejilat apa kan gitu lah, kayak gitu-gitu. Gue seru, gue udah main di luar kota ya, main di luar Jakarta, main di daerah Cilacap, main di daerah Ciamis. Gue main bola di Ciamis, waktu itu sparring sama internalnya PSGC Ciamis. Itu larinya kenceng-kenceng banget, orang-orang laut, Rip. Orang-orang laut, gue bilang dia biasa ini, jogging di pantai kan. Jogging di pantai, bawa dorong-dorong ini kali perahu. Tenaganya kenceng banget, gue ditabrak dia, berasa ditabrak perahu. Gue bilang, duar, gue bilang nih tinggal diginin doang nih, gue kayak ikan nih. Itu gue ketemu main tarkam kayak gitu. Terus ya di Ciamis paling keinget itu gue sparring sama internal PSGC Ciamis. Ya udah sih selebihnya gitu main bola. Habis itu ya udah gue ketemu stand up. Akhirnya gue ketemu stand up. Awalnya sih gara-gara gue main palang pintu, terus gue cuma kayaknya gue bisa deh ngelucu sendiri. Kayaknya gue bisa deh menghibur banyak orang. Nah, gue masih ada unsur-unsur Betawinya tuh ketika gue stand up. Jadi gue nggak tahu itu try to be funny atau trying too hard to be funny. Gue stand up pakai ini celana pangsi, terus pakai sendal jawara yang diikat kayak Wiro Sableng, ame kopel. Gue bilang, buset, gue bilang udah Betawi banget nih gue nih kan, Betawi banget. Jokes-jokesnya juga yang masih gitu. Gue kemarin berantem, nih perut gue 17 jahitan. Penonton nanya, kenapa itu? Usus buntu, ya gitu-gitu. Gue mah kalau ada preman gue nggak bakal lari. Ada 10 preman gue nggak bakal lari. Kenapa itu? Orang banjir yang masih kayak gitu-gitu tuh. Sampai akhirnya gue ketemu stand up, ada yang bilangin kayaknya lu nggak perlu deh penampilannya kayak pakai properti Betawi atau pakai properti kecuali lu mainin gitu kan. Enggak, gue identitas, masih kolot tuh gue. Stand up tuh dari materinya Pip, bukan dari baju. Lu mah ikut fashion show aja kata-kata gitu kan. Terus ya udah, akhirnya gue banyak banget tuh mas gue yang gue ambil dari stand up ya. Selain kalau komunikasi tuh ilmu dari segala-galanya kan, kita belajar komunikasi juga dari stand up. Gue belajar komunikasi juga dari stand up, public speaking dari stand up. Selain itu gue belajar kalau ternyata dunia tuh nggak sempit. Karena stand up nih, akhirnya gue bisa ngelihat daerah gue, ngelihat Petamburan tuh dari luar. Karena selama ini ya udah gue kayaknya yang paling bener nih daerah gue nih gitu, sisanya salah gitu.
lu nggak dukung daerah gue, lu nggak dukung pola pikir gue, kayaknya lu salah gitu. Ternyata gue bisa ngelihat rumah gue dari luar. Gue ngelihat tempat tinggal gue dari luar, gue ngelihat salah-salahnya di mana dari luar. Itu gara-gara gue kenal stand up, gue mau ngebaca lagi, gue nggak mau mengejakuasikan pikiran gue cuma sampai situ doang. Akhirnya gue kayaknya gue kayak ketinggalan beberapa tahun gitu dalam hal wawasan, dalam hal pengetahuan. Makanya gara-gara stand up gue kayak, kalau nggak dari wawasan kan dari pengalaman. Mungkin pengalaman gue banyak, cukup banyak, lumayan. Tapi wawasan nih gue nggak ada nih. Gue baca-baca sejarah Jakarta, sejarah Petamburan, kenapa Petamburan seperti ini, kenapa ya yang lu lihat Petamburan kayak gimana. Mungkin ya kalau gue nggak keluar dari Petamburan, gue, waduh, gimana ya? Yang ini kali ya, yang bilang stand up haram kali ya gue. Yang bilang apa ya? Yang pokoknya yang pengen berjuang gitu maksudnya stand up haram kan. Kalau misalkan stand up sambil mabuk-mabukan sambil narkoba itu kan haram kayak gitu, Lip, maksudnya, Lip. Bukan stand up yang gara-gara tertawa mematikan hati, itu beneran bukan gua gitu. Iya gak, Bang? Ya. Itulah, gue kalau nggak keluar dari Petamburan, ya lu lihat berita-berita Petamburan aja yang sekarang itu, gua kayaknya ada di situ tuh. Salah satu, kalau gue nge-sweeping, mungkin gue ikut nge-sweeping. Kalau ya udahlah, jadi anak Petamburan aja yang nggak mau keluar dari daerahnya. Yang lu lihat di Petamburan itu, yang lu lihat di media sosial, takutnya ya jangan-jangan tuh lu ke-frame sama di media sosial sih gitu. Karena pada kenyataannya banyak yang nggak sesuai di media sosial, banyak yang nggak sesuai sama yang kita baca juga gitu. Jadi pada intinya gue bisa kenal stand up ini bisa ada dari dua sisi gitu. Gue tahu daerah gue gimana, gue tahu luar daerah gue gimana. Pada intinya kayak, ya kalau lu bisa menerapkan jangan menilai buku dari cover, kenapa lu nggak bisa bilang jangan menilai manusia hanya dari media sosial gitu sih. Karena gue tuh, ya, gue orang bisa aja benci sama sesuatu kalau sesuatu itu di frame terus menerus. Orang dijijilin, orang disuapin dengan isu-isu, orang akan benci walaupun lu belum ketemu langsung. Lu belum ketemu yang ini belum ketemu yang ini. Nah, dengan perbedaan ini sebenarnya tuh kita tuh yang bikin indah nih perbedaan gitu. Jangan sampai perbedaan kita ini dimanfaatin sama orang yang punya kepentingan, sehingga dengan perbedaan ini malah menimbulkan rasa benci yang sangat menanam dari hati. Itu sih. Nah, sekian itu monolog gue. Kayaknya gue mau bikin spesial sih tahun ini. Tahun ini gue bikin spesial ya. Kalau mau nonton, silakan nonton. Gue seneng banget kalau ada yang nonton. Namanya Petamburan Undercover. Ya, jadi promo gue. Ya, semoga kita sehat semua. Semoga kita berkah dan dijauhkan dari COVID-19. Oke? Sekian monolog gue.